Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak jalan di tempat aja? Hari ini, kita akan ubah konsep vibrasi yang sering kedengeran abstrak menjadi sebuah cetak biru yang benar-benar praktis. Kita akan bongkar caranya merekayasa ulang sistem operasi internal Anda buat mencapai hasil yang luar biasa. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan jujur. Coba deh lihat lagi seminggu ke belakang. Anda lebih sering mademin kebakaran dan bereaksi terhadap apa aja yang datang? Atau Anda yang justru secara proaktif merancang minggu Anda dari awal? Jawaban Anda itu bakal nunjukin sistem operasi mana yang lagi berjalan di dalam diri Anda. Nah, ini dia bedanya. Di sebelah kiri, kita lihat ada mode penunggu. Nungguin semesta kasih kode, berharap ada keajaiban, yang seringnya malah berakhir dengan overthinking dan gak ngapa-ngapain. Tapi lihat yang di kanan, ini mode pembangun. Fokusnya jelas, ambil tindakan nyata, ciptakan nilai, dan kelola risiko buat terus maju. Performa tinggi itu lahir dari sini, bukan dari menunggu. Jadi, ini dia pergeseran utamanya. Vibrasi itu bukan sesuatu yang mistis di luar kendali kita. Anggap aja itu sebagai sistem operasi internal Anda. Dan kabar baiknya apa? Sistem operasi ini bisa di-upgrade secara sadar dan terstruktur. Oke, bagian 1, cetak biru sistem operasi. Di sini, kita bakal bongkar anatomi dari sistem yang udah di-upgrade ini. Kita mulai dari fondasinya yang paling dasar. Coba lihat arsitektur lengkap ini. Ini dia sistem operasi vibrasi kita. Perhatiin deh, ini dibangun dari bawah ke atas persis kayak piramida. Di layer 1, paling dasar, kita punya fondasi biologis. Ini mesin fisik kita. Naik ke layer 2, ada filter psikologis dan pola kehidupan yang nentuin cara kita ngelihat dunia. Dan di puncaknya, layer 4, disitulah hasilnya kelihatan, yaitu struktur kelimpahan. Setiap lapisan ini dibangun di atas lapisan sebelumnya. Nah, inti dari fondasi ini adalah sinkronisasi 4 elemen. Stat fisik, yaitu energi Anda. Stat mental, yaitu fokus Anda. Stat emosi, yaitu stabilitas Anda. Dan stat aksi, yaitu konsistensi Anda. Kalau satu aja goyah, misalnya kurang tidur, seluruh sistem bakal kena imbasnya. Ini yang namanya kebocoran sistem. Fokus langsung turun, emosi jadi nggak stabil, dan ujung-ujungnya tindakan jadi nggak efektif. Inilah kenapa kita selalu mulai dari biologi. Anggap tubuh Anda itu mobil Formula 1. Kalau mesinnya bermasalah, sebagus apapun strategi balapan Anda nggak akan pernah menang. Kesehatan fisik itu fondasi yang harga mati, nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian 2, peta jalan 180 hari. Teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Gimana sih cara kita menginstal sistem operasi baru ini dalam kehidupan nyata? Yuk kita lihat peta jalannya. Peta jalan ini dibagi jadi 4 fase selama 180 hari. Kita mulai dari fase 1, menstabilkan pola pikir. Terus membangun identitas baru di fase 2, lanjut menyinkronkan tindakan di fase 3, dan terakhir mengunci semua pola baru itu di fase 4. Ingat ya, ini bukan perubahan instan. Ini adalah proses pemrograman ulang yang sistematis. Garis waktu ini ngejelasin lebih detail. 30 hari pertama itu buat stabilisasi, 30 hari berikutnya buat pergeseran identitas. Lalu kita butuh waktu lebih panjang, 60 hari, buat sinkronisasi aksi secara besar-besaran. Dan 60 hari terakhir dipakai untuk mengunci semua kebiasaan baru itu. Ini proses rekayasa, bukan keajaiban semalam. Nah, ini dia intinya, pergeseran identitas. Anda bukan lagi pencari uang yang seolah-olah pasif dan bergantung pada keberuntungan. Anda adalah pembangun sistem. Seorang pembangun itu proaktif. Dia merancang mesin yang bisa menghasilkan nilai dan sebagai hasilnya menciptakan aliran uang yang konsisten. Kita masuk ke bagian 3, bertahan dari uji tekanan. Membangun sistem baru itu satu hal, tapi pertanyaannya, sistem itu bakal kuat nggak waktu dihantam badai? Sekarang mari kita bicara soal stress test. Yuk kita coba simulasi, bayangin ini kejadian besok, proyek terbesar Anda gagal total. Atau sebaliknya, Anda ditawari promosi besar, tapi dengan tanggung jawab dan risiko yang bikin Anda gemetaran. Apa yang terjadi di dalam diri Anda saat itu juga? OS selama Anda itu secara default akan masuk ke mode bertahan. Pola pikirnya defensif, tindakannya reaktif, dan hasilnya ya mandek di situ-situ aja. Tapi OS yang udah di-upgrade, responsnya beda total. Pola pikirnya jadi strategis, tindakannya jadi terukur, dan hasilnya adalah pertumbuhan. Tekanan nggak lagi menghancurkan Anda, tapi justru mempercepat kemajuan Anda. Bagian 4, efek lentingan dan warisan.
Terus, apa yang terjadi setelah Anda berhasil melewati stres tes itu? Anda nggak cuma balik ke titik awal, Anda mengalami yang namanya efek lentingan, seperti bola bekel yang dipantulin keras, baliknya jadi lebih tinggi. Grafik ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Coba lihat bar sebelum krisis dan bandingkan dengan setelah lentingan. Kapasitas Anda bukan cuma pulih, tapi meningkat ke level dasar yang baru dan lebih tinggi. Dan kenaikan ini sifatnya permanen. Kapasitas Anda telah terupgrade selamanya. Hasil akhirnya adalah sebuah ekosistem kehidupan yang berfungsi penuh, ditenagai oleh 4 mesin inti yang saling menguatkan. Ada mesin kesehatan, mesin uang, mesin sistem, dan mesin dampak. Mereka nggak kerja sendiri-sendiri, tapi secara simultan menciptakan momentum yang sulit dihentikan. Coba kita lihat alurnya ya. Semuanya dimulai dari mesin kesehatan yang kasih kita energi. Dengan energi itu, kita bisa membangun mesin uang dan sistem untuk menciptakan skala. Dan pada akhirnya, semua itu jadi bahan bakar buat mesin dampak, warisan yang Anda tinggalkan di dunia. Ini adalah siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, ini dia kesimpulannya. Hidup Anda, kesuksesan Anda, itu bukanlah produk dari keberuntungan. Itu adalah produk dari sistem yang Anda operasikan, sadar atau tidak, setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang Anda inginkan, melainkan sistem seperti apa yang sedang Anda bangun untuk mencapainya.